Bulan ini cepet banget kan ya, tahun ini juga bergeraknya kayak cepet banget gitu, bentar lagi udah ganti tahun ya, nggak berasa loh teman-teman, yang nggak berasa banget udah bulan ke-8, bulan Agustus. Ayo kita merdekakan diri kita, dari mana ya, dari mana, dari siapa gitu kan ya. Dari hal yang paling simpel aja ya, dari pikiran kita, emosi kita, perasaan kita sendiri dulu teman-teman, itu yang paling gampang gitu. Kalau orang lain mah ya susah, karena kendalinya nggak ada di tangan kita, right ya. Jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia di General Reading, Monthly Reading ya, per zodiak teman-teman. Dan kali ini kita bakalan intip sedikit aja ya di bulan Agustus ini buat teman-teman Libra ya. Ada apa sih ya, kita baca yuk. Still the channel Oracle Card Indonesia. Channel remember for always subscribe, like and give a positive comment, so I will replay with a beautiful one for you. Alright, general ya, general reading overall teman-teman, kita bakalan baca ya buat teman-teman Libra. Oke, kita baca. Jealous of the way happy without vision, and then illusion, emotion, and then ada family. Oke, vision ya teman-teman, buat teman-teman Libra kita akan bahas satu persatu ya. Ada cerita-cerita tentang visi ya. Di bulan ini ya, di bulan ini ayo tahu yuk apa yang kamu mau lakukan, apa yang kamu mau kerjakan teman-teman ya. Jadi punya keinginan, punya apa yang kamu mau tuju teman-teman ya. Jangan mengalir tapi nggak tahu apa-apa gitu ya, mengalir tapi nggak ngerti mau ngapain gitu ya. Jadi jangan biarkan waktu berlalu begitu aja tanpa melakukan hal-hal yang produktif teman-teman ya, kayak gitu. Punya hal yang kamu mau kejar dalam hidup, mau apa yang mau selesaiin ya, mau aku selesaiin ya, apa yang mau aku lakukan ya. Kalau bisa punya yang namanya daftar list teman-teman ya. Ya seperti itu. Lalu juga jaga keseimbangan kamu ya. Keseimbangan kamu ini ada potensi-potensi kamu nggak tenang ya di bulan ini teman-teman ya, karena mungkin ada problem-problem yang masih belum selesai di bulan sebelumnya ya, di bulan Juli masih kebawa ya sampai sekarang di bulan Agustus ini. Jadi jaga keseimbangan tubuh kamu ya, tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh jiwanya kamu supaya seimbang, biar nggak oleng gitu ya. Biar nggak oleng nggak oleng ya. Ya kayak gitu teman-teman ya, jaga keseimbangan hidup, bukan buat saat ini aja gitu, tapi buat jangka panjang ya. Hidup kan bukan cuman buat hari ini aja. Well, kita nggak pernah tahu ya kita hidup sampai kapan, tapi at least ya setidaknya kita punya rencana lah ya, kayak gitu. Jangan berpikir cuman buat sesaat ya. Gini, menikmati hidup tuh bagus nggak sih? Bagus ya, tapi juga jangan hanya berpikir tentang sesaat doang gitu ya. Jangka panjang juga mesti kita pikirin juga ya. Lalu diingetin juga nih, potensi-potensi di bulan ini terjebak yang namanya toxic relationship teman-teman ya. I'm toxic ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu ada illusion ya, cerita-cerita tentang illusion, ketidakpastian, tentang hal-hal yang nggak pasti ya. Neptunus ya, cerita tentang Neptunus di sini, cerita tentang ketidakjelasan. Jadi hati-hati terjebak ilusi di pikiran kamu sendiri, hal-hal yang nggak nyata, hal-hal yang nggak real teman-teman ya, yang nyatanya sama yang kamu pikirin tuh jauh gitu ya. Jadi yang terlalu jauh itu adalah pikiran kamu ya. Pikiran kamu udah melanglang buana sampai ke 20 gitu kan, sedangkan yang terjadi mungkin cuma 2 aja gitu ya. Tapi pikiran kamu tuh udah wah ya, blow up-nya udah luar biasa banget ya. Jadi ya hati-hati dengan ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri. Enggak semuanya yang kamu lihat ya itu bakalan ibaratnya seperti apa yang kamu pikirin ya, seperti itu. Lalu juga ada problem-problem yang yang diakibatkan oleh karena satu hubungan yang gak jelas ya. Satu hubungan yang gak jelas artinya ketidakpastian ya teman-teman ya, dan kamu merasa bahwa dikorbankan pada saat itu gitu ya, dikorbankan pada saat berada di satu kondisi yang tidak jelas ya. Ini bisa jadi apapun ya, di keuangan juga bisa, di kesehatan juga bisa ya, di relationship juga bisa. That means ya teman-teman, jangan menunda-nunda sesuatu hal yang kamu sebenarnya bisa selesaikan gitu. Jadi jangan kayak
ditunda dan berharap bahwa semuanya baik-baik aja gitu kan, ya nggak bisa. Kalau emang kenyataannya emang harus diselesain ya selesain gitu ya, supaya apa, supaya tidak muncul yang namanya perasaan-perasaan itu tadi loh teman-teman ya. Jadi jangan ibaratnya memang yang namanya pengorbanan gak ada yang sia-sia, tapi juga jangan mengorbankan diri juga gitu ya. Jadi mesti dilihat dengan benar-benar realistis itu seperti apa ya. Oke. Cerita di bulan Agustus ini juga nggak gampang ya buat kamu. Ada Mars, ada Aries ya teman-teman ya. Mars di Aries ini cerita mengenai ujian-ujian atau hambatan-hambatan yang mungkin ya akan terjadi di bulan Agustus ini. Ini bulan nggak gampang juga ya buat kamu, jadi tetap semangat apapun yang terjadi ya. Belajar untuk lebih lentur, lebih lembut akan jauh lebih baik, dan gak perlu yang namanya gengsi. Ibaratnya kalau memang kamu salah ya omongin gitu ya. Kalau misalkan kamu salah gitu, mengakui kesalahan gitu kan ya, mengakui kesalahannya kamu itu seperti apa, itu tidak akan yang namanya mengurangi ibaratnya harga dirinya kita itu, enggak, malah justru bagus teman-teman ya. Orang yang bisa namanya mengakui kesalahannya sendiri, meminta maaf untuk kesalahannya ya, dan bisa merefleksikan diri, tidak yang namanya menyalahkan orang lain, tapi ibaratnya bertanggung jawab ya atas porsinya dia masing-masing, itu adalah orang yang luar biasa. Pakai banget, susah loh teman-teman ya, susah ya, karena menerima diri aja, menerima diri bahwa kita berbuat satu kesalahan atau kekurang tepatan aja itu udah luar biasa gentle banget itu kan, apalagi berani untuk minta maaf, itu udah luar biasa banget ya. Lalu juga teman-teman sabar ya, jangan yang namanya terbawa emosi sesaat, karena masalah ya bakalan lebih runyam pakai banget kalau misalkan kita pakai emosi-emosi segala gitu kan ya. Emosi apalagi sesaat gitu kan, 5 menit doang gitu, tapi harus yang namanya menanggung penderitaan 5 tahun teman-teman. Jadi pikirin dulu sebelum bicara ya, jangan terbawa emosi sesaat. Pikirkan sebelum bicara, pikirkan sebelum bertindak dengan bijaksana. Sabar teman-teman ya. Kalau memang bisa sesuatu hal bisa diminimalisir ya, yang menyebabkan tekanan-tekanan dalam hidup yang lebih besar ya, why not ya, kenapa tidak diminimalisir. Lalu ada family ya, ada cerita-cerita tentang emosi dan perasaan di sini. Ada Cancer, ada Moon ya teman-teman ya. Tentang emosi dan perasaan kamu, dimana diingetin apa sih, belajar buat fokus ya, belajar buat fokus. Jangan sampai karena emosi dan pikiran kamu lagi nggak karu-karuan ya, terus habis gitu malah tambah berantakan ya, yang harusnya diselesaikan malah nggak jadi diselesaikan gitu. Memprioritaskan hal yang memang penting untuk diselesaikan terlebih dahulu, fokus sama apa yang bisa dikerjakan, walaupun mungkin ada problem-problem banyak gitu kan, tapi fokus dulu satu persatu teman-teman ya. Nggak usah bingung sama banyaknya masalah ini, tapi fokus satu persatu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini ya. Lalu juga diingetin buat menguasai diri, menguasai perasaannya kamu ya, karena tadi kita juga udah bahas ya tentang emosi sesaat, ujian-ujian yang mungkin terjadi ya, halangan-halangan ya, seperti itu. Oke. Teman-teman, ini buat general readingnya seperti ini. Terus kita baca ya keuangan kamu ya. Keuangan kamu ada balance teman-teman ya. Ini jaga lebih seimbang ya, jaga lebih seimbang. Artinya balance itu kan tentang keseimbangan ya, tentang yang namanya Libra ya, cerita-cerita Libra, cerita-cerita Venus teman-teman ya, tentang keadilan, tentang keseimbangan, tentang kestabilan ya, cerita-cerita seperti itu. Jadi kalau di keuangan ya ini bisa jadi ya teman-teman ya, menyeimbangkan yang namanya pengeluaran sama pemasukan, ini juga bisa. Atau potensinya ada rezeki-rezeki yang mengalir hadir ya, potensinya seperti itu. Jadi masalah ada datang, tapi rezeki pun juga hadir nih, bagus ya teman-teman ya. Seperti itu, oke. Ya, ada yang namanya dadakan ibaratnya bantuan dari orang gitu tuh ada ya, kamu ada bantuan lah seperti itu, right? Selanjutnya kita baca buat kesehatan. Kesehatan ada transformation ya, ada Pluto, cerita-cerita Pluto di Scorpio teman-teman ya. That means kita diingetin buat apa sih? Jangan menunda sesuatu hal, apalagi kalau misalkan itu berkaitan dengan kesehatan. Contoh gitu kan, udah tahu nih kepalanya sakit banget gitu kan ya, udah yang namanya seminggu aja nggak sembuh sakitnya gitu kan, terus ditunda, besok aja deh ke dokternya gitu kan, besok nggak sempet, besoknya lagi nggak sempet, tambah bulan depan gitu ya.
Ya, kalau emang itu berkaitan dengan kesehatan kamu teman-teman dan itu nggak nyaman ya segeralah gitu kan ya, langsung cus ke dokter gitu ya, ke dokter. Kalau emang ada yang bisa dilakukan ya lakukan hal tersebut ya supaya lebih oke lah ya buat kesehatan. Jangan ngentengin lah ibaratnya kayak gitu ya. Right, ini buat kesehatan. Sekarang kita menuju ke relationship ya. Relationship kamu teman-teman ya di bulan Agustus ini ada secret ya. Ada rahasia-rahasia nih teman-teman, ada yang dipendem-pendem ya seperti itu. Waduh ya, ini diingetin buat apa sih, belajar yuk lebih terbuka ya. Percuma juga kita nutup-nutupin ya, karena apa? Karena hal yang nggak bagus juga pasti akan kelihatan juga gitu kan ya. Hal-hal yang berbau-bau gimana juga pasti bakalan tercium juga gitu ya. Belajar lebih terbuka teman-teman ya, nggak perlu yang namanya takut menyampaikan perasaan ya. Mau ibaratnya kita udah ngomong gitu kan ya dengan cara yang bijak, kalau penerimaan orang tersebut seperti apa dan kayak gimana, pasangan kamu kayak gimana ya, itu sudah tanggung jawab masing-masing ya, seperti itu. Lalu juga ada cerita-cerita hubungan-hubungan masa lalu ya, itu muncul lagi di bulan Agustus ini ya. Mungkin ada yang ketemu, mungkin ada yang kembali, atau mungkin ada yang ngajak balikan ya. Ini ada cerita-cerita seperti itu ya. Tapi ingat untuk bisa fokus ke realita pada saat ini saja. Jangan terbuai-buai sama masa lalu ya. Masa lalu ya sudah masa lalu ya. Oke, sekarang kita baca ini yang paling penting banget ya dari semua bacaan kita ya. Saran-saran buat ngadepin bulan Agustus ini. Saran-saran ya buat ngadepin bulan Agustus ini apa ya. Kita coba lihat. Saran untuk kamu ngadepin bulan Agustus ini ada unconditional love ya. Unconditional love ya. Ini belajar buat apa sih? Mau orang bilang apa tentang kamu, mau ngegosipin apa, mau ngomongin jelek tentang kamu ya teman-teman ya, nggak perlu dirabrak, nggak perlu yang namanya dimarahin, nggak perlu yang namanya dibuktiin apa-apa ya, nggak perlu ya. Biarkan waktu yang memang membalas kok dendam banget ya. Biarkan waktu yang menjawab teman-teman ya. Memang kalau memang yang dia omongin itu benar dan sebagainya, biarkan saja ya waktu yang menjawab itu seperti apa ya. Jadi nggak perlu yang namanya kamu jadi emosi atau kamu jadi kayak gimana ya, karena pembelaan diri juga akan percuma ya. Percuma pakai banget. Orang kalau emang udah nggak suka teman-temannya pasti akan dicari nggak bagusnya ya, seperti. Jadi nggak perlu sih, nggak perlu ngomong bahwa aku tuh nggak seperti yang kamu pikirin. It doesn't important teman-teman ya. Pembelaan diri cuman bikin kita ya bener-bener kayak gitulah ya teman-teman. Lalu juga nggak perlu yang namanya berselisih paham ya, penilaian sama kekacauan itu berada di frekuensi yang rendah ya. Jadi nggak perlu yang namanya seperti itu, bikin energi kita jadi drain pada akhirnya ya. Jadi ayo teman-teman pikirin yang baik ya, fokuskan pikiran kamu cuman ke hal-hal yang baik aja yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu temukan ke orang lain ya. Ya udah ya, dilihat dari sisi baiknya aja ya, nggak perlu dikhawatirin apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kamu ya. Sudah sending your love ya. Kirimkan ya hal-hal yang baik ya, kalau perlu didoain aja yang baik-baik ya. Kayak gitu, walaupun susah ya, apalagi kalau berurusan dengan dendam-dendam yang lama gitu kan ya. Ya yang masih belum pada sembuh, ayo melangkah maju nih, merdekain diri kita nih mumpung Agustus ya kan. Nunggu Agustus buat merdeka kan, tiap hari ya berusaha juga. Lalu juga tentang belajar menerima situasi dan kondisi. Ketika kita bisa menerima situasi dan kondisi, justru ini akan jauh lebih ibaratnya enteng ya buat hidup kita ya. Izinkan diri kita untuk menerima situasi dan kondisi. Dengan seperti itu justru malahan kita bisa melihat dengan sangat jernih hal-hal yang mungkin terjadi atau hal-hal yang memang berada di sekitar kita ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya yuk menerima, mengizinkan diri itu menerima gitu kan ya. Mengizinkan diri menerima itu termasuk dengan menerima bantuan juga teman-teman. Menerima bantuan, jangan berpikir menerima bantuan itu menjadi sesuatu hal yang kayak kamunya merasa terhina atau kayak apa ya. Enggak ya, pikirin ketika kita menerima bantuan justru kita akan bisa membantu orang lain jauh lebih banyak ya dengan bantuan-bantuan yang diberikan ini. Oke ya. Lalu juga berdiam diri mendengarkan ya, jangan merasa diri yang paling benar ya teman-teman ya. Ibaratnya berdiam diri, kalau dia apa-apain diam aja gitu juga jangan. Artinya belajar mendengarkan ya, nggak perlu yang namanya talk too much gitu kan dan merasa yang paling benar ya. Sometimes kita mendengarkan itu bisa yang namanya membuat kita wawasannya jauh lebih luas ya. Lalu juga
Kalau kamu capek, kamu lelah, mintalah bantuan teman-teman ya, karena nggak apa-apa, minta bantuan itu nggak salah. Seperti itu. Buat teman-teman yang sedang mengalami penyembuhan ya, ini ada kabar baik ya. Ibaratnya akan ada penyembuhan bertahap ya, tapi ibaratnya satu persatu ya, bertahap akan ada perubahan-perubahan yang terjadi ya. Lalu juga quiet time ini diingetin buat apa sih? Mengistirahatkan diri ya, dari apa? Dari pikiran-pikiran kamu sendiri ya, mengistirahatkan badannya kamu juga ya teman-teman ya. Jadi ada kecapean, ada kelelahan ya, seperti itu. Sediakan waktu ya, waktu buat kamu sendiri, buat istirahat, meditasi ya, atau kontemplasi kalau memang teman-teman bisa dan merasa dengan seperti itu bisa lebih rest lagi. Oke? Pasrah. Oke, pasrah. Alright, sementara waktu hindari dulu yang namanya keramaian. Kalau memang medsos itu bikin tambah nggak karu-karuan ya, tutup dulu sementara waktu. Right? Kita bakalan jumpa lagi di next monthly reading ya teman-teman ya, barengan sama Oracle Card Indonesia bulan depan teman-teman. Dan tetap semangat ngadepin apapun di bulan Agustus ini barengan sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.